Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahran Al-Tarik. Pada video kali ini saya akan membuat video pelaksanaan praktikum untuk mata kuliah keamanan jaringan untuk membuat tugas 3 dengan perintah praktikum Snort IDS begitu ya. Nah, dari ketentuan atau panduan pada capstone tugas 3 ini, mahasiswa diminta untuk menjalankan atau menggunakan aplikasi Snort IDS ya untuk mendeteksi ping flood dan juga akses pada service-service tertentu ya. Di sini mungkin nanti akses service ICMP berupa HTTP atau ping begitu ya. Nah, di sini sorry saya salah. Di sini saya sudah mencoba ya trial dan error begitu ya, dan juga praktik sebelum saya buat video. Jadi pada video praktikum kali ini saya akan menjelaskan step by step secara singkat dan juga kurang lebih bagaimana topologi dan juga bagaimana cara kerja pada Snort begitu ya. Nah, jika pada panduan itu menggunakan topologi seperti ini ya, ada 3 host gitu ya dalam satu VMware atau VirtualBox dengan IP sekian begitu ya. Nah, cuman di sini saya sedikit merubah topologinya karena ada beberapa alasan teknis yang tidak bisa dijalankan begitu ya. Ya, jadi topologinya kurang lebih sama ya, ada 3 host total ya, ada Snort service, ada client dan juga klien gitu loh. Kenapa? Karena pada Proxmox hakikatnya Snort ini ya tidak bisa merekam dari aktivitas-aktivitas host lain begitu ya, karena Snort pada si di Proxmox ini bukan sebagai gateway gitu ya. Maka dari itu biasanya service-service IDS dan IPS itu untuk zaman sekarang biasanya itu sudah ada include the bundle ya dalam sebuah gateway atau firewall begitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Saya sudah coba, kita langsung remote gitu ya, saya install ada di Proxmox begitu ya, ada 3 host gitu ya, klien gitu ya. Nah, di sini kita coba lihat control panel. Di sini saya meninstall Snort. Oh enggak ada ya di sini karena dia pakai Excel. Oke, di sini saya menggunakan Snort version 2.9.20 begitu ya. Karena di sini saya menggunakan Windows 10 sementara di panduan menggunakan Windows 7. Jadi disarankan agar tidak terjadinya banyak error menggunakan 2920 gitu loh. Nah, untuk perangkat pendukungnya ya, jika di panduan itu pakai WinPecap gitu ya, maka di sini saya pakai NPCAP gitu loh. Jadi karena sudah tidak kompatibel gitu ya untuk si Win PCAP-nya untuk dijalankan atau dikombinasikan dengan Snort begitu ya. Nah, di sini saya coba perlihatkan terlebih dahulu bagaimana cara kerja Snort begitu ya. Di sini saya juga sudah coba testing gitu ya. Nah, pertama saya tadi sudah memberikan beberapa note gitu ya. Oke, ya. Jadi ya sudah banyak troubleshooting ya terkait trial dan juga error terkait Snort ini gitu loh. Yang pertama kita coba terlebih dahulu ya testing apakah Snort ini sudah berjalan pada host yang sudah ditentukan gitu. Kita bisa pakai command Snort winv gitu ya. Ini basic untuk ya melihat semua traffic gitu loh. Ya. Oke, di sini kenapa tidak ada paket atau tidak ada record yang berjalan? Karena tidak ada host manapun yang mencoba untuk ping atau menghit service dari si server Snort-nya gitu loh. Makanya kita coba ke Snort client ini ya, kita coba ping. Oke, sorry, di sini ada kesalahan teknis sebentar. Harusnya di sini menggunakan interface karena spesifik ya. Sebentar. Oke,
Snort minw adalah perintah untuk melihat interface apa saja yang ada atau digunakan oleh si server tersebut ya. Balik lagi ke tadi, jika tidak spesifik maka log tidak akan muncul begitu. Makanya kita perlu spesifik. Kita coba lihat dulu list interface yang tersedia begitu ya. Snort, oh sorry, snort minw. Oke, di sini jika kita kombinasikan, kita cocokkan dengan IP dari server tersebut, kita coba IP config ya 238 gitu ya IP addressnya, maka indeks atau physical address yang bisa kita gunakan adalah indeks nomor 4 gitu ya. Jadi komennya adalah snort min v min i 4 gitu ya. Min i itu ada interface atau indeks nomor 4. Kita bisa enter. Ya, di sini mulai ya ada record yang berjalan begitu ya. Begitu ya. Kita coba. Artinya dari host atau dari host manapun yang mencoba untuk melakukan sebuah ping pada server 238, hasilnya bisa dilihat di sini begitu. Coba Ctrl C, ya total ada 57 request ya. Di sini kita bisa lihat kita baca dari sini ya. Jadi 237 ini request gitu ya. Request ping begitu ke 238, lalu 238 membalasnya. Jadi sini ada keterangan echo gitu loh. Jadi echo ini kayak nyapa gitu ya. Dan server yang disapa iya nyapa balik gitu loh. Jadi echo reply gitu. Nah, selanjutnya ada juga komen basic yang bisa kita coba di sini. Snort min vd min i 4 gitu ya. Jadi di sini nanti ada deskripsinya begitu. Kita enter. Nah, kelihatan kan ya paketnya. Oke. Kita Ctrl C. Total ada 31 request begitu ya. Nah, apa sih bedanya sama yang tadi gitu loh. Nah, di sini terlihat sebentar kita buka kamusnya dulu. Sebentar. Minvd. Saya Baik, kembali lagi. Saya tadi agak sedikit lupa bedanya komen antara minv dan vd. Jadi jika kita tadi merunning snort minvd, maka di sini muncul headernya gitu loh. Nah, header ini adalah menunjukkan, bukan berarti header ini mencurigakan gitu loh. Jadi header seperti ini biasanya perintah dari sebuah Windows untuk menyalakan ping gitu ya. Begitu. Nah, ada satu lagi, kita coba bisa running snort minvd begitu ya. Sorry, snort minvd gitu ya. Min i 4. Nah, di sini juga kita coba. Sudah kelihatan kan ya. Sip. Lebih detail. Begitu. Nah, jika kita menggunakan VDA begitu ya, dan kita bisa lihat di sini ya, ada atau bedanya adalah di sini ada keterangan MAC address dari sebuah device. Jadi kita bisa tahu lebih detail nih ya. Jadi nanti kita bisa cocokin menggunakan MAC vendor begitu ya, di mana di internet. Kira-kira ini device apa gitu, apakah memang dari device kita gitu loh. Kita bisa pakai MAC vendor gitu ya. Nah, di sini bisa kelihatan kan bahwasanya yang melakukan sebuah ping adalah Proxmox server begitu. Nah, balik kepada poin yang dibutuhkan pada panduan atau tugas kuliah adalah kita memasuki snort config ya, untuk mengubah sedikit
dari konfigurasi Snort gitu ya. Nah, sebelumnya saya juga sudah mendownload ya dari file yang sudah disediakan untuk bahan praktikum ya keamanan jaringan ya, untuk mengcopy semua rules rules Snort gitu ya, ada di rules ini ya, ICMP dan lain-lain, dan juga Pripok dan juga SO rules ya. Dan ini semua sudah saya copy dengan apa yang sudah disediakan pada di mata kuliah gitu. Oke, jadi saya sudah copy paste ya, sedikit diubah poin-poinnya tadi saya sudah catat dan saya sudah juga ubah begitu ya. Jadi kita cari homenet, find homenet. Nah, jadi di sini ada keterangan deskripsinya. Setup network address you are protecting gitu loh. Jadi ini address mana nih yang kita mau coba protect gitu loh. Tapi by default atau dari default ini tulisannya adalah any gitu, atau ya tadi apa aja, jadi nggak fokus gitu ya. Jadi ini kita ganti menggunakan server address ya, yaitu 2238 begitu ya. Selanjutnya di sini ada lagi untuk mengubah directory file gitu ya, dari var rulpath, so rulpath dan pripok gitu. Jadi by default dia akan seperti ini ya, belum terkonfigurasi secara benar gitu. Kita coba cari ya, rulpath. Nah, ini adalah konfigurasi yang saya sudah setting begitu ya. Nah, seperti ini. Yang benar adalah seperti ini. Dan sini juga ada typo sedikit. Save. Nah, oke. Selanjutnya kita kita coba testing terlebih dahulu ya. Apakah rules yang kita sudah masukkan dan import dari yang sudah disediakan kampus apakah berjalan begitu ya. Termasuk juga log ICMP. Jadi ketika saya import rules ya terjadi banyak error begitu ya, dan errornya itu harus kita selesaikan satu-satu. Jadi kesimpulan saya di sini adalah mencoba untuk menonaktifkan rules yang tidak kita butuhkan begitu. Oke, nah jadi include rule path ini ya, tadi banyak sekali yang aktif gitu lah, sementara yang kita butuhkan hanyalah aja ICMP begitu ya. Kita cari ICMP. Nah, ini rules ini saja kita butuhkan gitu loh untuk diaktifkan ya. Baik, kita coba untuk mengecek. Oke, sebelum itu ini nggak usah dulu, ini kita delete dulu saja. Save, dan kita coba running command di berikut. Oke. Ya, di sini kita bisa jelasin ya. Run snort adalah menjalankan untuk perintah snort gitu. Ini interface-nya. Jika A itu konsol menampilkan alat langsung di layar gitu lah secara real time. Jadi reportnya real time gitu ya. Dan min C adalah mengacu pada file konfigurasi yang mana gitu. Jadi spesifik ya, agar terkadang snort ini tidak menjalankan atau menggunakan file konfigurasi yang tepat, makanya kita langsung tembak saja min C gitu. Dan L adalah tempat untuk menyimpan log tersebut gitu. Jadi ya secara spesifik nanti kita bisa lihat jika kita ping dari host mana, maka dia akan membuat sebuah file dari host yang terrecord begitu ya. Dan K ini adalah HSCI ya, simpan atau format dalam teks yang bisa dibaca oleh manusia gitu loh. Gitu ya. Kita
coba saja langsung kita enter. Oke, sedikit komen salah. Oke. Nah, di sini sudah kelihatan ya reportnya. Kita coba perform dulu. Tadi saya coba dari Snort Client atau 2037 ya, ping. Lalu dari 2036 saya juga coba ping 238 ya. Oke, cara ceknya di mana ya? Di sini ya tadi fungsi dari min atau komen-komen perintah ini ya untuk menampilkan alert secara langsung gitu loh. Kita coba lihat ya di snort tadi di spc snort dan juga log. Nah, ini dia. Jadi di sini bisa kelihatan semua nih dari host mana aja yang kita sudah capture gitu ya. Dan ini adalah fitur untuk men-tracking ping flooding gitu teman-teman. Nah, di sini bisa kelihatan Nah, di sini kelihatan ya, tercapture ya, seluruh aktivitasnya tercapture gitu loh. ICMP unreachable gitu. Ya, di sini keterangannya ada sih. Unreachable ada keterangan ICMP tidak berhasil balik gitu ya responnya. Jika ini echo, dia bisa artinya ping bisa saling reply ya. Jika kita butuhkan filenya untuk troubleshooting, kita bisa coba lebih dalam gitu ya. Intinya log sudah tercatat atau sesuai dengan yang dibutuhkan pada tugas begitu. Baik, selanjutnya di terakhir adalah kita coba akses HTTPS, tapi kita perlu menambahkan satu perintah ini gitu ya pada file config snort begitu ya. Saya sudah siapkan. Oke, paste saja, langsung paste pada akhir dari konfigurasi, save begitu ya. Oke, lalu kita coba run snort-nya kembali. Sampai kita stop dulu servisnya. Di Ctrl C. Oke. Ctrl Z. Oke. Kita sekarang running. Oke. Kita coba akses. Oke, apakah ada? Sebentar. Baik, setelah melakukan troubleshooting ya, di sini saya ada sedikit typo ya. Bahwasanya ketika merunning perintah setelah snort.conf ini saya menggunakan slash gitu ya. Yang benar adalah tidak menggunakan slash gitu. Jadi nanti akan keluar ya seperti ini. Kita coba tambahkan lagi http 238. Nah, jadi nanti akan mengeluarkan sebentar. Terkadang sehabis save ulang file yang sudah dikonfig, snort tidak berjalan dengan mulus gitu ya. Nah, akhirnya keluar. Jadi nanti akan muncul ya pada saat real time monitoring ya, sesuai dengan komen atau perintah yang sudah kita tulis gitu ya. Jadi log atau tangkap gitu ya dari IP sekian gitu ya. Bahwasannya message-nya adalah PC sekian 237 mengakses PC lain begitu. Maka informasi pada CMD yang sedang berjalan snort adalah seperti ini gitu loh.
Jadi 192.237 ya akses melalui browser gitu ya. Dan targetnya adalah port 80 atau HTTP gitu loh. Jadi ya untuk menampilkan apa NDS ini sangat detail dan juga hasilnya adalah seperti ini begitu loh. Ya, mungkin itu saja bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.